Narapidana ini menyadari sesuatu yang aneh. Setiap kali ia melihat narapidana di depannya makan mie, diam-diam ia mengambil sehelai mie ke bawah. Ketika Morris melihat ke bawah, ia menyadari bahwa napi itu sedang memberi makan seekor tikus. Ternyata, napi itu telah dijatuhi hukuman seumur hidup. Ia sedang bersiap melarikan diri dari penjara dengan bantuan tikus tersebut. Melihat hal itu, Morris juga memikirkan sebuah trik. Suatu hari saat makan siang, ketika para penjaga penjara sedang lengah, Morris diam-diam membengkokkan sendoknya sedikit. Lalu ia berkata kepada petugas, "Sendoknya bengkok, saya tidak bisa makan." Dengan alasan itu, Morris mengambil bukan satu, tetapi 2 sendok. Ia menyembunyikan 1 sendok itu diam-diam. Pada malam hari, ia menyalakan api kecil di kamarnya dan membuat alat tajam dari sendok tersebut. Ketika alat itu sudah siap, ia mulai membuat lubang di dinding. Namun, seorang penjaga sedang berjalan mendekati selnya. Morris tidak tahu, tetapi temannya memberi isyarat. Morris segera menyembunyikan tanah galian di belakang sebuah kotak, meletakkan alat itu, lalu berbaring diam di tempat tidurnya. Untungnya, penjaga itu tidak melihat alat tersebut dan tidak curiga sama sekali. Keesokan harinya, saat Morris menggali lagi, ia mengetahui bahwa ada jaring besi tebal di balik dinding. Ia sedikit khawatir, karena sekarang ia membutuhkan sesuatu yang lebih kuat. Hari berikutnya, Morris menyembunyikan sebilah besi. Tetapi hari itu semua narapidana diperiksa saat keluar. Begitu Morris melewati detektor logam, mesin itu berbunyi. Penjaga menghentikannya, namun Morris menyerahkan sepotong besi palsu tanpa menyembunyikan apapun. Petugas menjadi curiga dan memeriksanya dengan teliti, tetapi tidak menemukan apapun. Karena Morris telah menyembunyikan besi yang asli di dalam sepatunya. Dengan bantuan bilah besi yang kuat, jaring itu pun berhasil ia potong. Kini jalan untuk melarikan diri sudah siap. Setelah itu, Morris membuat boneka tiruan dirinya dari koran basah dan pakaian bekas. Ia mengecat boneka itu agar terlihat seperti manusia dan mencabut beberapa helai rambutnya untuk ditempelkan di kepala boneka agar tampak nyata. Kemudian, ia membaringkan boneka itu di tempat tidurnya dan mencoba keluar dari penjara melalui terowongan. Namun masalah sesungguhnya baru dimulai. Ketika penjaga datang memeriksa para tahanan, teman Morris memanggilnya berkali-kali, tetapi Morris sedang sibuk memanjat atap penjara. Saat petugas mengintip ke dalam, ia mengira tahanan itu sedang tidur. Lalu tongkatnya terjatuh dan menimbulkan suara keras. Ketika tahanan itu tidak bergerak sama sekali meski mendengar suara begitu keras, petugas menjadi curiga. Ia mencoba menjulurkan tangan ke dalam untuk melihat lebih jelas, tetapi saat itu Morris sudah kembali ke tempat tidurnya karena ingin menolong teman-temannya juga. Keesokan harinya, kepala penjara menjadi curiga dan memeriksa sel Morris dengan sangat teliti. Namun Morris sangat cerdik. Ia sudah mengecat kembali dinding terowongan dengan rapi. Saat makan siang, Morris berkata kepada teman-temannya, "Kita harus keluar malam ini." Malam pun tiba, dan ketiga narapidana itu mencapai atap penjara melalui cerobong. Mereka bergerak dengan sangat hati-hati, menghindari sorotan lampu penjaga. Mereka akhirnya keluar dari penjara dengan melompati pagar tinggi yang dipasangi jaring. Lalu mereka dengan cepat mengisi udara ke jaket pelampung yang telah mereka siapkan sebelumnya, dan berhasil melarikan diri melalui laut. Keesokan paginya, ketika penjaga datang ke kabin dan mencoba membangunkan Morris, tetapi tidak mendapatkan respons, ia marah dan membuka pintu lalu masuk ke dalam. Begitu ia menarik tubuh Morris, boneka palsu itu jatuh. Ia sangat terkejut melihatnya. Para penjaga mencari narapidana itu kemana-mana, tetapi tidak ditemukan jejak apapun.